Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita Islam dan iman. Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita syariat yang mulia, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat ini kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita melihat dan menyikapi setiap peristiwa dan apa yang terjadi di kehidupan dunia. Bahwa seorang muslim dengan petunjuk yang Allah berikan kepadanya, dengan Al-Qur'an yang Allah tunjukkan kepadanya, maka dia bisa membaca, dia bisa melihat, dia bisa bersikap terhadap segala sesuatu yang terjadi, yang sedang dihadapi, yang sedang dilihatnya di kehidupan dunia. Apakah dia di dalam posisi yang menang, yang mulia dan jaya, dia tahu bahwa ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dia syukuri, dan dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal itu. Ataukah sebaliknya, ketika dia sedang kalah, terpuruk, ketika kita melihat sebagaimana di zaman ini, di masa kita, kekalahan kaum muslimin di banyak tempat. Kita melihat, kita mendengar, kita merasakan betapa sedihnya hati kita terhadap kezaliman yang terjadi di Gaza, terhadap saudara-saudara kita yang mungkin sudah ratusan ribu yang menjadi korban. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Dan banyak negeri muslim yang lainnya seperti di Sudan dan yang lainnya. Namun kita menyadari bahwa jumlah yang banyak yang ada pada saat ini pada diri kaum muslimin tidak akan bernilai, tidak akan bisa memberikan pertolongan sedikit pun jika kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan itu bukanlah dari kekuatan, bukan dari jumlah, bukan dari kehebatan politik dan ekonomi, tapi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di generasi termulianya, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan, membuktikan berkali-kali, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa dominasi orang-orang kafir di dalam segala aspek, bahwa mereka lebih kaya, bahwa mereka lebih berkuasa, bahwa mereka lebih zalim dan tidak ada yang bisa menghadapi kezaliman mereka, yang seperti ini jangan sampai membuat kita tertipu dan menggadaikan, terlebih lagi menggadaikan Islam dan iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran dari ayat 197 sampai 196 sampai 198. Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad.
Lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, janganlah kamu tertipu dengan segala sepak terjang dan tindak tanduknya orang-orang kafir di banyak negeri, dengan segala kekayaan mereka, segala kezaliman mereka. Jangan sampai kamu tertipu dengan itu semuanya. Karena apa yang mereka miliki, apa yang mereka kuasai, mata'un qalil, kesenangan yang sedikit dan sementara. Thumma ma'wahum jahannam, dan setelah itu tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Dan sebaliknya, adapun orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Sebagai sambutan dari Allah, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, tempat yang kekal dan abadi yang Allah sediakan bagi mereka. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah adalah baik bagi orang-orang yang berbuat baik, adalah yang lebih baik, yang lebih utama bagi orang-orang yang berbuat baik di kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai kita tertipu dan tersilaukan dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir, dengan kekayaan mereka, kekuasaan mereka, dan semua gemerlap hidupnya mereka. Jangan sampai ini menipu diri kita dan hati kita dan sampai merasakan bahwa mereka sepertinya lebih baik dan lebih benar dari kita, dari umat Islam, dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa apa yang ada pada diri mereka, segala kesenangan, kenikmatan, semua yang mereka miliki ini, itu adalah kenikmatan yang sebentar. Yang mereka senangi ini hanyalah sebentar. Sesudah itu mereka akan kembali kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam ayat yang lain, "Afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdharin." Apakah sama orang-orang yang kami beri janji dengan janji yang baik karena Islam dan iman mereka, fahuwa laqihi, dan dia nanti pasti akan menemui apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu. Apakah sama dengan orang yang kami beri kesenangan bagi mereka dengan kesenangan kehidupan dunia, namun nanti di hari kiamat mereka semua akan dihadirkan di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala, di hadapan neraka jahannam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nuziquhum 'adzab syadid bima kanu yakfurun. Sampaikan, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan atas nama Allah, berbohong atas nama Allah, tidak akan selamat. Mata'un fid dunya, kalaupun mereka senang, hanyalah kesenangan di kehidupan dunia sebentar belaka. Thumma ilayna marji'uhum, kemudian mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma nudhiquhumul 'adzab syadid, kemudian kami akan menimpakan kepada mereka siksa yang pedih karena apa yang mereka perbuat, karena kekafiran yang mereka lakukan. Ikhwatal iman, jika kita ingin membandingkan kenikmatan dunia dengan penderitaan akhirat, ataupun sebaliknya, kita dengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah." Beliau sallallahu menyebutkan nanti dibawakan orang yang paling bahagia, paling senang, paling kaya raya, paling tidak pernah susah hidupnya di dunia, namun calon penghuni neraka. Dia paling happy hidupnya di dunia, paling senang, namun dia calon penghuni neraka. Fayusbahu finnari sabghah, dan kemudian dia dicelupkan satu celupan saja di neraka, 1 detik saja dimasukkan neraka. Thumma yuqal, setelah itu ditanya, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad? Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan sebelumnya? Apakah kamu pernah melewati atau merasakan kenikmatan sebelumnya? Padahal seumur hidup dia bahagia. Seumur hidup dia bahagia. Hanya 1 detik, 1 celupan dimasukkan neraka. Ditanya,
Pernah kamu melihat kebahagiaan dan kesenangan? Fayaqulu ya la wallahi ya Rabb. Tidak, demi Allah wahai Tuhan. Dia bersumpah menyebut nama Allah, dia lupa puluhan tahun kebahagiaan hanya karena 1 detik di neraka. Dia melupakan semua kenikmatan puluhan tahun di dunia hanya karena 1 celupan di neraka. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Sebaliknya, didatangkan orang yang paling kere, yang paling susah, yang paling menderita hidupnya di dunia, tapi dia ahlul jannah, calon penghuni surga. Mungkin hidup dengan miskin, dicemooh, dihina, dicaci maki, difitnah, menghadapi segala ujian, sakit-sakitan dan mati dalam penderitaan. Mungkin seperti itu. Tapi dia ahlul jannah dengan kesabarannya, dengan ridhanya segala takdir Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fayusbahu sabghatan fil jannah. Dicelupkan 1 celupan saja di surga, 1 detik di surga. Padahal puluhan tahun dia menderita di dunia. Fayuqalu lahu ya ibna Adam. Ditanya, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat? Apakah kamu pernah melihat penderitaan? Pernahkah kamu merasakan susah hidupmu? Puluhan tahun dia susah. Hanya sedetik dia dimasukkan surga. Apa yang dia katakan? Fayaqulu la wallahi ya Rabb. Tidak, demi Allah wahai Tuhan. Dia sumpah, semua hidupku bahagia. Semua hidupnya bahagia hanya karena 1 detik di surga. Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini memberikan hiburan bagi setiap muslim dan mukmin, bahwa jangan sampai kita gadaikan iman kita hanya karena dunia yang kesenangan puluhan tahunnya akan sirna hanya karena sedetik di neraka. Wal'iyadu billah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jangan dikira ditambahnya segala kesenangan itu adalah kebaikan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, mengingatkan kepada kita, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa ketika kami perbanyak harta mereka, perbanyak anak-anak mereka sehingga bangsa mereka menjadi bangsa yang besar, artinya kami mempercepat kebaikan untuk mereka? Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperbanyak itu semuanya adalah agar mereka ditambah azabnya nanti pada hari kiamat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam surat At-Taubah ayat 55, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, jangan pernah kamu kagum dengan harta mereka, dengan bangsa mereka, dengan keturunan mereka yang banyak. Jangan pernah kagum dengan itu. Innama, sesungguhnya Allah yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengadab mereka dengan apa yang mereka miliki itu di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan nyawa mereka akan keluar dari jasad mereka dan mereka dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa segala apa yang mereka miliki dari kesenangan dunia ini adalah karena Allah ingin menghabiskan jatah mereka di dunia dan tidak ada lagi jatah untuk mereka di akhirat. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf, "Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsuqun." Dan nanti kamu akan melihat ketika orang-orang kafir itu digiring kepada api neraka dan disampaikan kepada mereka, adhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya. Kamu sudah habis-habiskan kesenangan kalian di dunia. Kalian sudah habis-habiskan di sana. Wastamta'tum biha. Kalian sudah habis-habiskan dengan segala kesenanganmu di dunia ini. Selesai sudah, enggak ada lagi jatah untuk senang-senang. Fal yaum, maka hari ini, tujzauna 'adzabal hun. Kalian akan dibalas dengan siksa yang menghinakan karena kalian sombong di muka bumi, tidak menerima kebenaran, meremehkan orang. Karena kalian tidak menerima kebenaran itu tanpa hak dan karena kefasikan-kefasikan yang kalian lakukan.
Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Inilah kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan dunianya dengan yang seperti ini. Mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini begitu remeh dan tidak ada nilainya. Bahwa lebihnya orang kafir terhadap dunia jangan sampai membuat kita silam. Karena kekayaan dunia bukan berarti Allah ridha dan senang kepada hamba tersebut. Dan demikian pula sebaliknya, kemiskinan bukan berarti Allah benci kepadanya. Jika kekayaan, kekuasaan itu tanda ridhonya Allah, maka artinya Allah lebih ridha kepada Fir'aun ketimbang Nabi Musa alaihissalam. Kita melihat hal itu. Maka sekali waktu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang qailulah. Dan Nabi SAW ketika diberitahu Umar datang, Nabi SAW bangun. Dia bangun dari tempat tidurnya dan beliau berbaring dengan tanpa atasan. Sehingga ketika beliau bangun dari pembaringannya, hamparan Nabi yang keras itu membekas di punggung beliau yang putih, sehingga ada bekas garis-garis merah di punggung Rasulullah SAW karena hamparan tempat tidur Rasulullah SAW yang keras. Umar melihat itu, beliau menangis. Umar mengatakan, ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar wa anta sufwatullahi ala khalqih. Kisra dan Kaisar dengan segala kekuasaannya, kekayaannya ya Rasulullah, hidup dengan nyaman dan bahagia. Kisra Persia, Kaisar Romawi, dan engkau kekasih Allah dari hambanya, dari makhluknya. Namun engkau hidup seperti ini ya Rasulullah. Engkau dengan segala kekurangan ini ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Afi syakkin ya Ibn al-Khattab?" Apakah kamu ragu wahai Ibn al-Khattab? Apakah kalian ragu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian ragu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah kaum yang memang Allah habiskan semua kesenangannya di dunia. Tidak ada lagi jatah untuk mereka di akhirat. Dan Allah tanya kepada Umar bin Al-Khattab, Allah tanya kepada kita semuanya, amatarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah? Apakah engkau ridha wahai Umar? Biarkan untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat. Apakah kalian ridha wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Biarkan dunia untuk mereka dan untuk kita akhirat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dunia itu begitu remehnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu tidak ada nilainya. Begitu tidak ada nilainya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat yang selalu dibaca oleh imam kita terutama di salat Jumat. Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia mengingat nama Tuhannya dan dia menegakkan salat. Itu orang yang beruntung. Kita berada di masjid ini di antara mereka yang melaksanakan salat. Beruntung walillahil hamd. Beruntung. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Namun sayangnya kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat khair, lebih baik, wa abqa, lebih kekal dan abadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita juga mengingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Law kanatid dunya 'indallahi ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa kafiran syarbata ma'in." Andai kata dunia ini nilainya di sisi Allah setara dengan satu sayap nyamuk, mau berapa kita bayar satu sayap nyamuk? Andai kata ada nilainya sebesar itu, Allah tidak akan berikan kepada orang kafir satu teguk air sedikit pun. Andai kata nilainya ada segitu, tapi Allah menilai dunia lebih hina daripada satu sayap nyamuk. Lebih hina dari satu sayap nyamuk.
dan gambaran yang lebih mudah bagi kita untuk memahaminya adalah pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, sebagaimana dalam Sahih Muslim, melewati satu bangkai kambing yang cacat, lahir nggak ada telinganya, kambing cacat, bangkai. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu an yakuna anna hadza lahu bidirham. Siapa kalian yang mau membeli bangkai anak kambing cacat ini dengan 1 dirham? Para sahabat, apa perlunya kita ya Rasulullah dengan bangkai anak kambing? Ya, kalaupun dia hidup cacat, apalagi ini bangkai anak kambing cacat. Apa perlunya kita apalagi bayar 1 dirham? Atuhibbuna annahu lakum? Kalau begitu, sudahlah. Jangan bayar 1 dirham. Kalian bawa pulang hadiah. Mau bawa apa kalian? Bawa pulang ini bangkai ini. Wallahi, law kana hayyan kana aiban fih, li'annahu asak. Ya Rasulullah, kalau dia hidup aib karena dia cacat. Fa kaifa wa huwa mayyit? Sedangkan ini bangkai ya Rasulullah. Hatta dikasih pun kami tidak mau. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina daripada ini di mata Allah ketimbang ini di mata kalian. Lebih hina daripada bangkai ini. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Atahiyah, salah satu penyair salaf terdahulu yang beliau sering menyampaikan beberapa nasihat yang luar biasa di dalam syair-syairnya. Beliau menyampaikan, "Idza abqatid dunya 'alal mar'i dinahu, fama fatahu minha falaysa bidha'iri. Idza kunta bid dunya basiran fa innama balaghuka minha mithlu zadil musafiri. Wa inna imra'an yabta'u dunya bidinihi lamunqalibun minha bisafqati khasiri. Alam taraha turqihi hatta idza sama farad halqahu minha bimudyati jaziri. Wala ta'dilu dunya janaha ba'udatin ladallahi aw mi'syara zaghbati ta'iri." Andai kata dunia dengan segala kehidupan seseorang, dengan dunianya ini tetap membuat dia mempertahankan Islam dan imannya, maka semua yang terluput dari dirinya dari dunia ini gak ada nilainya, tidak masalah bagi dia. Dan jika kamu mengetahui tentang hakikat dunia, maka kamu akan menyadari bahwa jatah yang seharusnya kamu ambil hanyalah seperti jatahnya seorang musafir. Andai kata seseorang menjual dunianya untuk akhiratnya, atau andai kata seseorang menjual agamanya untuk dunia, untuk dunia, maka dia akan menjadi orang yang membalikkan telapak tangan sebagai orang yang merugi. Apakah engkau tidak perhatikan bagaimana dunia itu mengangkat seseorang setinggi-tingginya, namun kemudian dia membantingnya dan kemudian menjembelehnya seperti seorang tukang jagal. Dan sedangkan dunia itu tidak senilai dengan 1 sayap nyamuk atau 1 bulu ayam yang sangat kecil. Allahul musta'an. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita silau dengan yang nilainya tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jadikan segala-galanya, kita mati-matian untuk mengejar sesuatu yang kita tidak bawa mati. Allahul musta'an. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua urusan kita di kehidupan dunia ini dan menjadikan kematian kita sebagai istirahat dari segala kepenatan dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.